Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Ibu Dewi berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kita kembali berjumpa di pelajaran tema 5D, subtema 3, PB5 dan PB6. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Materi pertama yaitu tentang bagaimana menjaga kesehatan organ peredaran darah. Cara-cara menjaga kesehatan organ peredaran darah: memperhatikan asupan nutrisi bagi tubuh, menghindari makanan yang banyak mengandung garam dan gula, membatasi asupan lemak, dan melakukan olahraga secara teratur. Bu Dewi percaya kalian sudah melakukan keempat yang Ibu sampaikan tadi. Terutama kalian melakukan olahraga setiap hari, ya kan? Kemudian ayah bunda di rumah juga pastinya memperhatikan asupan nutrisi buat kalian. Selain berolahraga, tentunya kalian juga harus membatasi asupan lemak supaya tidak terjadi kegemukan atau overweight ya. Dan juga mengurangi makan makanan yang terlalu manis dan juga yang terlalu asin. Nah anak-anak, dari yang Ibu sampaikan, mari kita belajar untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah kita supaya kita senantiasa sehat ya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke materi selanjutnya tentang pantun. Minggu lalu kalian sudah mengetahui ciri-ciri dari pantun. Sekarang Bu Dewi mau menjelaskan tentang tema pantun. Pantun itu terdiri dari berbagai macam tema. Ada tema seperti persahabatan, ketekunan, kegemaran, atau tema percintaan, dan lain sebagainya. Apa itu tema? Tema adalah gagasan atau ide yang dijadikan landasan dalam penulisan sebuah cerita. Contoh dari pantun bertema kepatuhan. Buah semangka jatuh ke tanah, berwarna merah terbelah dua. Bila sering dengarkan petua, pasti disayang orang tua. Materi selanjutnya adalah tentang cerita bergambar. Apa saja langkah-langkah dalam membuat cerita bergambar? Yang pertama, menentukan tema cerita. Yang kedua, menentukan tokoh utama dan wataknya dalam cerita. 3. Membuat garis besar cerita dari gagasan yang dibuat. 4. Membuat gambar dari garis besar cerita. Yang kelima, menguraikan cerita lebih terperinci. Sekarang apa saja yang harus kita siapkan sebelum menggambar? Yang pertama, kita menyiapkan alat dan bahan untuk menggambar. Yang kedua, membuat sketsa dari garis besar cerita. Yang ketiga, menyempurnakan sketsa gambar berdasarkan uraian cerita yang lebih terperinci. Di buku paket halaman 121, silakan dibuka. Di sana ada contoh cerita bergambar yang berjudul Kucing yang Kikir. Baik, Ibu coba membacakan sambil kalian memperhatikan gambarnya ya. Seekor kucing sedang menikmati makanannya di sebuah taman. Tiba-tiba datanglah seekor itik. Itik meminta sedikit makanan. Kucing marah pada itik. Kucing tidak rela makanannya berkurang. Melihat kucing marah, itik segera berlari. Kucing mengejar dengan marah. Di sebuah jembatan, kucing tergelincir. Kucing minta tolong, tetapi itik cuma melihat dari atas jembatan. Itik akhirnya menolong kucing
Meskipun ingat kekikiran kucing, tapi itik. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Minggu lalu kalian sudah belajar tentang apa itu hak dan kewajiban. Kita sebagai salah satu warga masyarakat tentunya memiliki kewajiban. Contohnya, menjaga lingkungan agar tidak terjadi kerusakan lingkungan. Jika terjadi kerusakan lingkungan, maka akan terjadi bencana alam. Kita sebagai warga masyarakat tentunya memiliki tanggung jawab untuk membantu korban yang terkena bencana alam tersebut. Hak kita akan lingkungan sebagai warga masyarakat adalah hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman, baik untuk tempat tinggal maupun untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Para korban bencana alam pun memiliki hak untuk mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Hari Sabtu malam minggu kemarin, daerah kita terjadi musibah banjir. Beberapa di antara guru-guru ataupun orang tua siswa mengalami musibah kebanjiran. Bagi yang tidak kebanjiran, marilah kita doakan. Mudah-mudahan mereka yang sedang ditimpa musibah kebanjiran tetap diberikan kesehatan. Kita sebagai warga masyarakat tentunya memiliki tanggung jawab untuk membantu korban yang terkena bencana alam, ya. Dan bagi mereka yang sedang tertimpa musibah, memiliki hak untuk mendapatkan perhatian dari kita, bantuan dari berbagai pihak, baik yang bersifat materi maupun moral, dorongan doa, support, dan lain sebagainya. Anak-anak, di pembelajaran tema ini ada satu tugas melalui link Google Drive. Nanti Ibu kirimkan bersamaan dengan video ini. Nanti silakan kalian buka link tersebut dan silakan dijawab, ya. Tugasnya hanya satu di Google Drive. Kirimkan ke Google Classroom. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran tema 5D subtema 3, PB5 dan PB6. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi